Hati dalam istilah agama Islam bukan merupakan bagian tubuh manusia, melainkan tempat bersemayamnya iman seseorang. Hati manusia dapat merasakan hal yang bersifat sedih, senang, gembira, serta perasaan lainnya. Penampilan luar seseorang bukan berarti dapat menggambarkan isi hatinya. Oleh sebab itu, hati dikatakan sebagai suatu yang sangat erat akan misteri, di mana orang berpenampilan baik tidak selamanya memiliki hati yang baik, begitu pula sebaliknya. Dalam agama Islam sendiri, hati seorang muslim dapat dihinggapi oleh beberapa macam jenis penyakit. Namun, penyakit yang dimaksud bukan berkaitan dengan dunia medis, melainkan penyakit hati seperti iri dan dengki, hasad, takabur, ujub, riya, dan lain sebagainya. Islam meyakini bahwa segala penyakit ada obatnya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan penyakit hati. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembah bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Kisah surat Yunus 57. 5 jenis obat hati. Obat hati yang diajarkan dalam Islam sangat mudah dilakukan dan bahkan tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Berikut 5 perkara obat hati yang bisa dilakukan umat Islam. Yang pertama, membaca Al-Quran dan maknanya. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang di dalamnya memuat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Quran disebut sebagai pedoman hidup manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." Yang kedua, mendirikan sholat malam. Sholat malam seperti halnya sholat tahajud memiliki banyak manfaat selain dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui doa yang dipanjatkan dapat membuat ketenangan bagi siapapun yang melaksanakannya. Ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Jika ingin menjadi orang baik, bertemanlah dengan orang baik. Begitu pula jika ingin menjadi orang soleh, berkumpullah dengan mereka yang soleh dan solehah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28 yang artinya, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan hendaklah keadaannya itu melewati batas." Keempat, perbanyak berpuasa. Berpuasa adalah salah satu ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Selain menahan lapar, haus, dan hawa nafsu, puasa juga bisa menghindari seseorang dari perbuatan tercela. Ada puasa wajib di bulan Ramadan serta yang hukumnya sunnah seperti puasa Senin, Kamis, puasa Arfah, puasa Asyura, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kelima, perbanyak zikir malam. Zikir yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan mendekatkan diri kepadanya. Perintah untuk berzikir dapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya."
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.